Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam wal imana tariqatain li sa'adatil mu'minin. Walladzi ja'ala as-siyama khasatan li nafsihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila daris salam, amma ba'd. Ba'du faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman lillahi azza wa jalla illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu minan nari sab'ina kharifan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga masih banyak nikmat yang sampai saat ini kita rasakan. Dan kemarin kita membahas kaitan dengan kajian fiqhu as-siyam dalam tarhib Ramadan ini. Kita sudah memahami kaitan dengan apa sih landasan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Kemudian juga kaitan dengan persiapan kita ada 4. Kemudian kita mengkaji secara ilmiah, persiapan ilmiah kita tahu apa itu makna as-saum, as-siyam, dan juga kaitan dengan hikmah kenapa kita harus melakukan as-saum atau puasa. Ya sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema saat ini adalah keutamaan atau fadilah as-saum. Apa itu keutamaan atau fadilah puasa? Jawabannya mungkin Allah Subhanahu wa taala. Puasa baik yang wajib maupun yang sunnah sama. Bahwa puasa ini khusus, ibadah yang khusus. Kalau semua amal-amal yang kita lakukan oleh hamba ini hanya untuk hambanya, kecuali puasa itu sendiri. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga imam-imam yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu asru amthaliha illa 700 dhifin. Wa qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya sekalian, Rasulullah bersabda, semuanya amal yang dilakukan ibnu Adam, yaitu manusia kita, kembali kepada kita dalam hadis yang lainnya, semua dilipat gandakan pahalanya. Yudha'af al-hasanatu, setiap kebaikan yang kita lakukan itu ada minimal 10 pahala ya. Ini luar biasa jemaah sekalian. Dalam Islam ini luar biasa. Apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal apapun yang kita lakukan, dibelikan pahala oleh Allah SWT minimal 10. Asru amthaliha sampai 700 dhifin, 700 ya mas sekalian. Tapi Allah berfirman dalam hadis Al-Qudsi, qala Allah azza wa jalla illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untuk saya sendiri. Ya. Ini beda. Ya. Kalau ada ibadah yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kayak Baitullah ya, Ka'bah, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dikaitkan dengan Zatullah Azza wa Jalla, itu beda. Saat ini adalah as-saum. Faqal fa innahu li wa ana ajzi bih, dan saya khusus memberikan balasannya. Kalau tadi al-hasanah, ya, setiap kebaikan dikasih minimal 10, dan puasa ini khusus, bisa lebih 700 kali. Ini pemahamannya begitu. Ya.
Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas kalau kita puasa. Kenapa? Orang puasa itu ketika meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, yang membatalkan, syahwatnya ditinggalkan. Punya istri, tidak boleh menikmati istrinya pada waktu siang. Halal, iya, tapi nggak boleh. Ada makanan yang ada di kulkas dan sebagainya, halalan thayyibah. Maka hadis tadi disebutkan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seorang puasa itu meninggalkan syahwatnya dan juga makanan-makanannya. Kenapa? Min ajli, karena aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini keutamaan, fadilahnya. Termasuk juga orang yang puasa itu lisaim farhatan. Setiap orang yang puasa, entah itu wajib atau sunnah, ada farhatan, sebuah kebahagiaan, Masya Allah. Kapan? Farhatun inda fitrihi. Orang yang puasa itu selalu, dan bisa kita katakan pasti bahagia. Ada farhah, ada kebahagiaan yang luar biasa ketika kita puasa sedang iftar, buka. Masya Allah, kita nikmati buka, menu buka kita, ya, yang wajib ya, halal thayyib pasti ya. Nah ini bergizi, kayak Rasulullah itu cukup ya, kalau nggak ada apa-apa ya cukup dengan korma, kalau nggak ada korma ya pakai air kan gitu. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa farhatun, dan bahagia yang kedua adalah inda liqa rabbih, ketika nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan ketemu Allah, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa kita, dengan ibadah kita, ada sebuah kebahagiaan tersendiri, ya sekalian. Dan di dunia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitan dengan apa? Bau mulut kita, wala khuluf fihi, atau wafri riwayatin fami as-sa'im, baunya mulutnya orang-orang yang puasa itu atyabu, lebih baik, lebih wangi indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min rihil misik, daripada minyak misik. Tapi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya kalau dengan kita, sama-sama kita kan beda kan ya. Pastilah ada bedanya itu baunya kan. Tapi ini indallahi azza wa jalla. Luar biasa juga sekalian. Jadi puasa ini khusus yang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya perlu kita optimalkan puasa kita. Oke, kemarin kan dengan persiapan ruhiyah kita ya. Ini untuk apa? Membangun kebaikan-kebaikan. Kalau kita salah melakukan ya puasa, ya mungkin nggak mendapatkan tadi ya, farhahnya nggak ada. Ya sekalian, yang kedua, fadilahnya adalah puasa. Nanti puasa kita ini akan jadi apa? Syafaat. Memberikan syafaat pada kita nantinya yaumal qiyamah, pada waktu di hari kiamat. Orang-orang yang puasa, yang selalu ahli puasa, Masya Allah, beda. Hadis rawahu al-Imam Ahmad ibn Hanbal an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'an. Oh, ada dua. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jangan sekalian, puasa kita, Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat pada kita, lil abdi, pada hambanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jangan sekalian, nanti puasa kita datang pada Allah, yaqulu as-siyamu ay rabbi, ya rabbi, mana'tuhu, saya menahan dia pada waktu dia puasa, at-ta'ama wasyahawat bin nahari, pada waktu siang-siang. Sekarang ya Rabbi, asyafi'ni fihi, berikan
syafaat untuk dia ya Allah. Datang Al-Quran yang kita baca. Ya Quran, mana'tuhu an-nauma bil-laili, saya tahan tidak tidur pada waktu malam. Kenapa? Dia tahajud dan membaca Al-Quran. Dia tilawah. Al-Quran mengatakan, "Fasyafi'ni fihi ya Rabbi." Memberikan syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada dua makhluknya ini, asyamu wal Quran wa yusyafa'ani, kemudian diterima syafaatnya. Luar biasa jemaah sekalian. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Kita hasanah fid dunya, tapi juga al hasanah fil akhirah. Itu dengan apa? Ibadah kita, khususnya as-saum ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk fadilah puasa kalau kita melakukan puasa di dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, puasa ini merupakan amal yang terbaik. Ada hadis rawahu al-Imam An-Nasa'i an Abi Umamah radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal. Seorang sahabat Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amal afdal ya Rasulullah? Amal apa yang paling utama? Dan hadis banyak ya kaitan dengan jawaban-jawaban Rasulullah ya. Dan ini salah satunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala alaika bisyam, alaika bisawmi, fa innahu la idlalah. Maka kamu harus melakukan puasa. Lakukan puasa. Ya, kalau sunnah nggak ada kewajiban ya kan? Sunnah. Alaik. Tapi kata Rasulullah kepada sahabatnya, alaika ya Aba Umamah bisyami bisaum. Kenapa? Fa innahu la idla lah, enggak ada bandingannya. Puasa ini. Karena tadi awal puasa khusus, ibadah khusus yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah sekalian. Orang yang puasa melakukan amal-amal unggulan, amal-amal afdal dalam kehidupannya. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita melakukan puasa, semakin semangat kita. Oh iya, puasa itu, melakukan puasa ada banyak hal manfaatnya dalam kehidupan dunia kita dan juga di akhirat kita. Yang keempat ini kaitan dengan akhirat kita. Orang yang puasa nanti akan dijauhkan dari api neraka. Puasa sunnah, apalagi nanti kaitan Ramadan khusus fadilahnya. Hadis rawi Imam Muslim an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Allahu akbar. Rasulullah SAW, enggak ada seorang hamba yang puasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, Masya Allah, illa kecuali Allah ba'adallahu bidzalikal yaum, Allah akan menjauhkan dengan satu hari puasanya itu wajahnya. Tentunya bukan hanya wajahnya saja, tapi semuanya badannya orang puasa itu. Dari apa? Man anin nari sab'ina kharifa, 70 tahun. Ya sekalian, ini fadilah kaitan dengan puasa. Masya Allah. Ya. Makanya ketika orang puasa, kenapa lelah-lelah dia menahan sesuatu yang halal, sesuatu yang bisa kita lakukan sebenarnya, tapi dia puasa. Lagi banyak ya puasa sunnah itu. Wabil khusus kemarin pada waktu Rajab, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga masuk dalam bulan Sya'ban. Bahkan juga saya ada kajian kaitan dengan boleh setelah 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban kita masih melakukan puasa, enggak ada masalah. Dan ini hadis ini misalnya sebuah kekuatan ruhiyah sebelum masuk Ramadan juga kita kuatkan kembali. Dan yang terakhir kaitan secara umum ya,
Fadilah puasa secara umum ini adalah setiap orang yang puasa, entah itu puasanya wajib atau mungkin sunnah, nantinya akan ada memasuki jannah, surga lewat pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Ya, sekarang kan banyak juga ya orang-orang yang membangun rumah itu, komplek-komplek ada komplek Rayyan, pintu Al-Jannah. Ya, memborongnya itu berharap orang yang masuk di rumah-rumah itu min ahli jannah, amin. Ya. Apalagi ahli puasa. Hadis sahih rawahu Imam Muslim. An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam surga nanti ada baban, ada suatu pintu yang namanya ada Ar-Rayyan. Masya Allah. Rayhan, sebuah hal yang indah. Yadkhulu minhu as-shaimun, tidak ada yang masuk lewat pintu itu kecuali orang-orang shaimun. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamati, pada hari yaumal qiyamah nanti, la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, enggak ada yang selain orang yang ahli puasa enggak masuk lewat itu. Kalau kita kaitkan dengan umat yang lainnya sama. Mereka juga puasa juga. Sama masuk al-jannah. Ya, kan enggak ada al-jannah ini khas li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak, sama. Kalau al-jannah, al-jannah. Yuqalu aina as-shaimun. Kalau sudah enggak ada semuanya, kemudian pintu itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman sekalian, ini sesuatu fadilah puasa secara umum. Kalau kita memahami dengan baik ya, secara ilmiah ya, oh iya orang puasa ini pahalanya kayak begini. Ini memberikan apa? Kita semangat, kita bergelora ya. Selalu semangat untuk melakukan amal-amal ibadah kita, wabil khusus kaitan ibadah puasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.